Malam semuanya. Terima kasih sudah menghadiri tutor asuransi jiwa. Sebelum kita mulai biasa, kita mulai dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dilanjutkan di lain waktu, dan aku izin dulu share screen ya. Nah, ada inputan dari teman kalian. Soalnya adalah grup 100.000 independent life each age 65 membeli satu produk asuransi jiwa yang one term insurance. At the start, 20% of group are preferred lives with ininya 0,02 dan 80%-nya itu dengan Q65 berarti 0,009. Ditanya standard deviation number of survivors at the end of the year. Berarti A. Bentar ya. Berarti anggap aja si ininya tuh kayak misalin si Pobacak X gitu ya. Berarti kayak si X ini hidup seseorang. Nah, terus kan ditanyanya apa? Standar deviasi kan berarti akar variansi. Kita cari dulu berarti si variansi. Tapi kita sebelum nyari variansi, kita pasti perlu yang namanya ekspektasi. Berarti di sini tuh ekspektasi dari X itu adalah, kan ada yang bersyarat gini ya, berarti kita bentar ya, 100.000 independent lives, number of survivors. Oke, banyak hidup yang ekspektasi banyak survivor. Bentar ya, sorry. Oke. X-nya itu nah, berarti ekspektasi dari X bersyarat A kali peluang A. A-nya itu kita misalin preferred lives, yang normal lives-nya kita bisa misalin B. Jadi nanti ditambah ekspektasi dari X bersyarat B kali peluang B. Nah, itu nanti dapatnya kan ekspektasi X bersyarat A. Berarti kan di sini nanti kita lihat yang H65 one year term insurance. Berarti di sini tuh 100.000 kali sama one year term. Oke, berarti kan di sini peluang hidupnya berapa? 0,002. Berarti kan kalau misalkan dia mau hidup 1 tahun lagi kan berarti 1 kurang ini kan. Berarti 0,998 kali peluang A-nya di sini kan berapa? Preferred lives-nya berarti 0,2. Tambahin sama
em, yang X bersyarat B, berarti yang normalize, berarti kan 100.000 kali sama satu kurang ini kan di sini kan Q65, berarti satu kurang ini jadi 0,991 kali 0,8. Nanti jawabannya itu adalah, sebentar aku kalkulator dulu. Ribu kali 0,998 kali 0,2 tambah 100.000 kali 0,991 kali 0,8. Jadi jawabannya ini adalah 99.240. Nah, tapi kan di sini bukan ekspektasi yang mau kita cari gitu kan, tapi variansi. Nah, jadi kan kita pasti perlu ekspektasi dari X pangkat 2 kan. Jadi kita cari dulu ekspektasi dari X pangkat 2 sama ekspektasi dari X pangkat 2 bersyarat A kali peluang A tambah ekspektasi dari X kuadrat bersyarat B kali peluang B. Nah, kan kalau X kuadratnya kan berarti kan 100.000 pangkat 2 kan, kali peluang yang si preferred life ini kalau bertahan hidup tuh berapa? Berarti kan 0,998 kali sama ini 0,2 tambah 100.000 pangkat 2 kali 0,991 kali 0,8. Dapat hasilnya itu adalah, bentar ya, nah ini tuh nanti dapatnya di angka, sebentar, 9 juta, 9 juta 9 miliar 924, hasilnya kayak gini. Jadi nanti untuk nilai dari, bentar ya, variansi dari X itu kan ekspektasi X pangkat 2 dikurangin ekspektasi X dikuadratin. Bentar ya. Berarti dikurangin nanti dapatnya itu si variansinya adalah 75 juta 422.400. Nah, standar deviation dari X itu kan akar variansi. Berarti akar dari 75 juta 422.400. Standar deviation-nya itu di angka 8.684,6071. Gitu. Ini buat yang nomor A. Bentar ya, coba. Aku sambil buka dulu bukunya.
Masih Jen. Udah harus segini sih bener. Nah, sekarang B. Calculate the proportion of preferred life expected in survivor group. Berarti yang B. Proporsi preferred lives expected in the survivor group. Proportion ya. Bentar ya kalau proportion. Oke, bentar. Kalau proportion preferred lives expected in the survivor groups. Oke, mungkin di sini tuh berarti maksudnya ditanyanya ekspektasi dari X bersyarat A dibagi sama ekspektasi dari X. Berarti kan ya itu kan tadi berarti 0,998 kali 100.000 dibagi sama ekspektasi dari X kan 99.240 kan. Hmm. Seharusnya tadi ya proportion preferred lives expected in survivor group. Oke, berarti harusnya ini dikaliin sama 0,2 juga karena dia ada satu populasi ada 0,2 gitu. Nah, berarti kan di sini 0,2 kali 0,998 kali 100.000. Jadi hasilnya itu adalah 19.960 dibagi sama 99.240. Jadi hasilnya itu adalah nah, proporsinya adalah 0,201129 gitu. Tarian normal approximation with the continuity correlation. Calculate the 90% of numbers. Yang C biasanya aku lewatnya kayak nggak pernah ketemu gitu soal-soal korelasi ini. Oke, kita lanjut dulu deh ke 310. Oke ya, 310. Sebentar. Nah, when posted overseas to country A at age X, the employees of a large company are subject to a force of mortalities such as ini. Oke, ini harusnya ada.
Dan ini ada informasi tambahan tentang life table dari United States. Okay, those who have lived in country A for at least 5 years. Sebentar ya. Nah, females at the same age. Females who have lived in a country A for at least 5 years, force of mortality at each age is 50% and greater than US Life Table 2022. Females at the same age. Okay. Calculate the probability an employee posted a country A will survive to age 40 if she remains in that country. Okay, posted to a country A. Oke, sebentar. Nah, caranya gini. Kalian Budu Mama nggak pernah diajarin tentang garis waktu ya, tapi about PTSB juga ini pasti kepake sih garis waktu. Nah, ini 30, ini 35, ini 40. Nah, oke. Berarti kan, nah sekarang dia dikasih tahu umur 30 pengen stay sampai 40 ya. Berarti kan dia itu ibarat kata gini loh, kalau misalnya dia pengen stay sampai 40 kan berarti tentunya dia harus stay dulu sampai stay alive dulu sampai 35, baru dia itu nanti bisa stay alive sampai 40. Tentunya nggak mungkin kan kalau orang pengen stay sampai 40 nggak ngelewatin umur 35 dulu kan, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi caranya gini, orang umur 30 pengen stay alive sampai umur 35. Berarti kan P 30 ini yang apa namanya istilahnya yang um, apa ya kalian belajar namanya tetar. Standard survival apa sih? Sebentar ya. Selected life table itu tuh, yang selected life table. Nah, berarti kan ini stay 5 tahun. Nah, berarti kan dia umur 35 kan, kalau misalkan nih ya, kan dia dibilangin T-nya di sini kan buat sampai 5 tahun doang kan.
Berarti di sini tuh nanti P 35 ke 5 gitu. Dari 35 tahun stay 5 tahun, stay alive sampai 5 tahun lagi. Nah, kan berarti kalau misalkan ditanya gini kan, P dia masuk ke selected life table, stay 10 tahun lagi berarti kan P dari 30 ke 5 kali P 355. Nah, sekarang kita cari dulu di sini P 35. Ini kan berarti kalau dijabarin kan jadi P 30 kali P 30 plus 1 kali P 30 plus 2 kali P 30 plus 3 kali P 30 plus 4 gini kan. Nah, terus di sini kan kalau P30 gini kan berarti kalian tahu 1 dikurangin Q kan. Nah, kan Q di sini Q1 1. Nah, berarti kan um, 6 1 kurang 6 dari T. 1 kurang 5 masih. Bentar. Oke, T-nya dia kan plus 0. Jadi QA30 ini tuh 1 kurang 6 Q30. Terus 1 kurang 5 Q31. 1 kurang 4 Q32. 1 kurang 3 Q33. 1 kurang 2 Q34. Nah, sekarang kan kita tahu di sini berarti Q30 bisa dicari kan Q30. Bentar, berarti kan atau mau pakai 1 kurang P30 juga boleh. Aku lebih apal rumus 1 P kurang 30, P30 sih. Nah, 1 kurang 98362. Oke deh kalau gitu. Sebentar ya, 1 98362 dibagi sama 98424 sama dengan 98424 kurang 98362. Nah, berarti 62 per 98424. Terus udah gitu Q31-nya sama dengan itu berarti kan 98362 kurang 98296. Berarti kan 66 per 98362. Q32 nanti ketemu
71 98 296 Q33 ketemunya 77 per 98 225. Nanti Q34-nya ketemunya itu 84. Sembilan delapan satu 48 gitu. Nanti dihitung dapat si P35. Nah, nanti hasil akhirnya itu kalau kalian ini nemu itu P35-nya itu adalah 0,98599. Sekarang udah beres, kita sekarang cari P355. Nah, P355-nya itu adalah, kan di sini dibilangin, at least 5 year, the force of mortality at each age is 50% greater than of US Life Table 2022 female at the same age. Nah, berarti ini kita bisa lihat gitu ya, untuk yang A itu, yang A. Berarti kan di sini eksponen dari min integral 0 ke 5 dari mu 35 tambah T dari A yang ini kan dt. Nah, ini eksponen dari kan 50% greater. Berarti 1,5 kalinya dari ini. 1,5 kali dari yang biasa gitu. 1,5 kali integral 0,5 mu 35 tambah T dt. Nah, gini. Terus udah gitu, ini kan berarti jadi P355 pangkat 1,5. Hasilnya itu berarti kan P355 itu kan berarti kita tahu dari sini ya 97500 dibagi sama 98064. Pangkat 1,5.
Nah, nanti dapatnya itu sekitar 90,13913853971. Jadi nanti kita bisa dapatnya itu untuk peluang 30/10-nya itu adalah ini kaliin sama yang 0,98599. Jadi dapatnya itu nanti sekitar 0,9774961. Sampai sini masih ada yang bingung atau mau bertanya dulu? Kamu nanya Kak, Ya Indra, sok boleh. dari yang ngitung EXP minus 1,5 Ya, sampai jadi 5P35 pangkat 1,5 itu emang langsung bisa dipakai gitu Kak rumusnya. kan gini nih, Indra, yang ini nih. Kan apa namanya? PXT itu rumusnya kan eksponen dari min integral 0 T mu X plus S ds kan. Iya Kak. Ya, kan ini kan nah berarti kan sekarang yang ininya apa? Kalau misalkan yang ini nih ya, berarti kan ingat nggak yang kalau misalkan nih kan berarti kan ini nggak, kalau ini sama nggak bentuknya kayak gini? Eksponen dari min integral 0,5 mu 35 tambah T dt dipangkatin sama 1,5. Kan kalau kali berarti pangkat apa? Kalau kali kan berarti dipangkatin kan? Oh, Ini kan jadi yang di dalam ini kan jadi P355 kan di dalam kurung ini. oh, oke ya. Oke. Makasih Kak. Oke, bentar.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang misalkan gini ya. Kalau kita ketemu soal kayak gini berarti misalkan dulu X bilangan bulat dan K itu dari 0, 1, 2 sampai berikutnya. Dan mu X plus K harus bintang deh. Ini harus bintang kayaknya. Oke. Mu X plus K bintang itu menyatakan force of mortality constant. Force of mortality constant untuk umurnya itu jadi kayak di antara X plus K dan X plus K plus 1. Jadi gini awalnya. Nah, berarti kan maka PX PX plus K itu adalah eksponen dari min integral 0 ke 1 mu X plus K dt. Atau kita bisa langsung tulis aja eksponen dari min mu X plus K. Ini buat P X plus K. Nah, terus sudah gitu kita masuk ke rumus yang ini. Formula 3.17 bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini kan berarti peluang Rx lebih kecil sama dengan S bersyarat Kx sama dengan K itu adalah peluang dari K berarti kurang sama dengan Tx kurang dari sama dengan oke, bentar ya, sorry. Nah, lebih kecil K plus S dibagi sama peluang K lebih kecil Tx lebih kecil sama dengan K plus 1. Kan gini kan. Jadi kayak Kx sama dengan K berarti dia itu bakal hidup sampai 1 tahun gitu. Peluang bersyarat, oke. Ekspektasi peluang bersyarat. Nah, ini kan berarti kalau di antara begini kan ibarat kata yang ditunda itu kan, ingat gak sih? Ya, harusnya ingat sih ya. Berarti kan peluang Px.
PXK kali QX plus KS. Ini bagi sama PX K kali QX plus K. Nah, ini kan bisa coret. Nah, ini kan jadi ke atasnya QX plus KS bagi sama 1 min PX plus K. Oke, dia bilang truncated exponential distribution. Berarti kan nanti dia akan mengikuti si modelnya model eksponensial kan. Berarti yang ini bisa kita ubah dulu jadi 1 min eksponen dari min mu x plus k. Yang ini jadi 1 kurang eksponen dari min integral 0 s mu ini bintang mu x plus k bintang dt sama dengan 1 kurang eksponen min mu x plus k bintang S dibagi sama 1 kurang eksponen min mu x plus k bintang. Selesai. Dapat kita yang 3.12 bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian yang B. Show if formula ini force of mortality constant between integer ages. Oke. Kita mulai yang B ya. Misalkan formula 3.17 berlaku untuk setiap X bilangan positif bulat dan K-nya itu mulai dari 0, 1 dan terus. Berarti kan 1 dikurang
eksponen dari min mu X plus K bintang S dibagi sama 1 kurang eksponen dari min mu X plus K bintang itu sama dengan peluang dari Rx lebih kecil sama dengan S bersyarat Kx sama dengan K. Sama dengan, yaitu berarti kan tadi itu kita bilang adalah peluang dari K lebih kurang dari Tx kurang dari sama dengan K plus S dibagi sama peluang dari K lebih kecil Tx lebih kecil K plus 1. Nah, berarti kan ini yang diantara gini kan berarti PXK kali QX plus K meninggal di usia S dibagi sama PXK kali 1 kurang PX plus K. Dicoret. Nah, QX plus KS kan jadi 1 kurang PX plus KS bagi sama 1 kurang PX plus K. Jadi kan di sini kita bisa lihat hubungannya adalah 1 kurang eksponen dari min mu X plus K bintang S bagi 1 min eksponen dari min mu X plus K bintang. Sorry. Di sini akibatnya berarti kan Px plus Ks itu adalah eksponen dari min mu X plus K bintang S. Nah, kalau kita mau mencari force of mortality, dari X plus K plus S, maka mu X plus K plus S itu adalah D per ds min D per ds log P X plus K S. Jadi kan kalau dilogkan berarti kan jadi nanti D per ds mu X plus K S. Jadi dapatnya kan nanti mu X plus K juga ujung-ujungnya gitu. Jadi di sini kebukti bahwa emang ternyata si force of mortality-nya tuh konstan gitu. Cukup jelas atau ada yang ingin bertanya barangkali? Gas, gas. Halo, hai Malarif. Bahannya kalian sampai bab 4 ya? Ujian teh. Iya, Kak. Oke, bab 4 ya.
Oke, ini udah semua sih yang inputan. Barangkali ada yang oke. Tadi coba kayaknya ada inputan baru lagi. Oke, wow. A70, given that ini. Oke. Siap. Di sini ada soal baru lagi. Kita perbesar. Calculate A70 given that ini. Oke, good. Nah, berarti ini sekarang A70. Hmm. Ntar ya gue lihat cheat sheet-nya dari hmm, hmm. Oke, gini sekarang ya. Sekarang 50, ini 70. Ya, berarti kan gini. Kalau A50 kan berarti gini ya. Ke sini terus kan. Ini A50 ya. Atau gue jangan terlalu bikinnya terlalu ini deh. Ntar terlalu bawah. Biar rada bawah dikit. Oke. Nah, ini 50, ini 70. Oke. Berarti A50 ini kan. Terus udah gitu kan kita punya informasi A50 20. Nah, yang ini A50 20. Oke. Nah, sekarang kan biar kita bisa ngegabungin sama yang ini kan. Nah, ini A70.
Nah, berarti ibarat kata tuh gini ceritanya kalau kita mau cari A50 ya. Berarti kan A50 20 tambah nah, ntar ya. A50 20-nya tapi yang di ini, yang jangan yang di endowment. Nah, jangan yang maksudnya bukan yang Dwiguna ya, tapi yang asuransi in term insurance 50-20 tambahin sama nanti yang di Dwiguna Murni. Di Dwiguna Murni tapi nanti digabungin sama yang A70. Jadi 50-20 kali A70 gini. Nanti persamaannya jadi gini gitu. Jadi ibarat kata gimana ya? Ini kan istilahnya benefit premium dari A50 sampai meninggal seumur hidup. Itu kan berarti kan ibarat kata yang kalau dia meninggal di antara umur 50 sampai 20, 50 sampai 70 digabungin sama kalau misalkan dia itu um, di umur 70-nya hidup terus dapat benefit seumur hidup gitu. Nah, berarti di sini tuh kan A50-nya kita tahu 0,31266 sama dengan A50-20-nya berarti 0,14996 ditambah sama R50-20-nya kita cari sama dengan di sini kan kita tahu kita punya A50-20 dikurangin sama A50 yang term insurance yang ini yang digunanya 0,42247 dikurang 0,14996 hasilnya itu adalah oke, sebentar ya. 0,42247 dikurang 0,14996. Dapatnya itu adalah bentar ya. 0,27251. 27251 A70 0, tar ya berarti 0,31266 kurang 0,14996 bagi sama 0,27251. Jadi dapat A70-nya itu adalah 0,59742. Dan jawabannya adalah ya, benar. Jadi nomor exercise 4.9 gitu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak kita coba lanjut dulu. Buset. Kelas. Oke, coba.
Hmm. Random variable denote the time live let the random variable take the time live by the life x after age. Oke, T ini waktu hidup X setelah umur X plus N. Oke, distribution function T. In terms of lifetime distribution Fx. Oke, F T T. Peluang T lebih kecil sama dengan T. Berarti kan ini kan setelah X plus N. Berarti peluang dari TX lebih kecil sama dengan T dengan syarat TX-nya ini harus sudah lebih besar dari X plus N gitu. Nah, berarti harusnya tuh kayak gini. Fx T dibagi sama Sx dari X plus N gitu. Use your answer to part A to write down integral expression for E T in terms of probability density function of Tx. Nah,
Berarti kalau misalkan si T-nya itu adalah D per dt dari F besar T. Berarti ini D per dt dari Fxt per Sx x plus n. Berarti kan ini jadi 1 per Sx x plus n dari Fxt. Gini. Nah, jadi kan kalau misalkan kita mau mencari ekspektasi dari T, tinggal integral 0 ke T hingga dari T kali F T dt. Nah, tinggal 1 per Sx x plus n integral 0 T, integral 0 T hingga T dari Fx T dt. Udah. Harusnya gini sih. Atau misalkan ini juga boleh. Kan kalau integral dari ekspektasi kan, atau mending gini deh. Nah, udah. Harusnya yang ini juga nggak apa-apa jawabannya. Ini yang A, ini yang B. Oke. Aku lanjut. Oke. Nah, gini caranya. Nah, X berarti usia peserta program penyakit. Berarti kita tahu PX2-nya itu cuma 1/4. PX2 sama dengan PX kali PX plus 1. Ya, force mortality constant tiap tahun. Nah, udah gitu, mu X itu adalah 3 kali mu X plus 1. Nah, oke, berarti mu X plus 1 sama dengan mu.
Berarti mu X sama dengan 3 mu. Oke, berarti kan gini. 1/4 sama dengan eksponen dari min integral 01 dari yang pertama itu 3 mu dt kali eksponen integral min 01 mu dt. Berarti eksponen dari min 3 mu kali eksponen dari min mu. Eksponen dari min 4 mu. Oke, 1/4 berarti kan ln 1/4 sama dengan min 4 mu. Mu-nya itu 4 mu ln 4. Berarti mu-nya itu adalah ln 4 bagi 4. Jawabannya 0,3465. Ya oke. Yang A gitu. Nah, force of mortality constant ya. Peluang bahwa peserta yang mengikuti program ini bertahan 6 bulan ke depan adalah berarti yang B. Sebentar ya. Nah, peluang seseorang peserta program ini berusia X hidup sampai 6 bulan ke depan. Berarti peluang X 1/2. Nah, sekarang dia ini apa nih si ininya? Maksudnya si constant force of mortality. Oke, constant force of mortality. Itu berarti PX pangkat setengah. Kayak gini. Nah, ini itu berarti eksponen min integral 01 dari 3 mu dt pangkat setengah. Berarti eksponen dari
min 3 mu pangkat 0,5. Hasilnya itu adalah, sebentar. Jawabannya adalah 0,5946. Sesuai jawabannya. Sekarang peserta berusia X hidup sampai 20 bulan ke depan. Berarti peluang X 5/3. Ini kan berarti peluang X hidup 1 tahun kali peluang X plus 1 pangkat 2/3. Di ini, X plus 1 2/3. Maka Px-nya itu kan berarti eksponen dari min 3 mu kali berarti eksponen dari min mu pangkat 2/3. Nah, eksponen dari min 3 mu ya sebenarnya untuk hasil perhitungan bisa saya serahkan sendiri kepada kalian. Untuk yang nomor ini harusnya nanti kalau benar jawabannya sama. Terus next ada inputan apa lagi? Oke, kita lihat. Wow, menarik ini. UDD CFM diterbitkan untuk dividen berusia 74 tahun. Selected. Nilai Pi 74 plus 1. Oke, ya. Yang A itu gini. Oke. Nah, P 74. P dari 74 1,5 itu adalah P 74 kali sama oke, bentar ya, coba kalau dari atas ya
P 74 1,5 tambah 0,5. Itu sama dengan P. Bentar-bentar. Oke, kalau nggak aku gambar dulu deh. Nah, ini 74, ini 74 plus 2. Nah, ini 74 plus 1. Nah, 74 plus 0,5. Jadi kalau mikirnya gini, ya, ini. Oke. Nah, berarti P 74 2 bentar ya. Pikir-pikir dulu bentar. Constant force of mortality. Hmm. Hmm. Ntar ya, coba kalau bisa ini. Bentar. Nah, P 74 plus 0,5 1,5 itu adalah P 74 0,5 kali P 74 tambah 1. Gini ya, sebentar. 0,9755. Ini adalah P 74 0,5 kali P 74 tambah 1. 1,5 ya. Kalau UDD S kali QS. Oke. Kalau untuk yang itu plus 1. Coba-coba ya.
Hmm. Bentar ya, 1,5. Coba. Kalau yang P 74 1,5 itu adalah P 74 kali P 74 plus 1 0,5. Nah, berarti kan P 74 kali 1 kurang 0,5 kali Q 74 plus 1. Kalau misalkan mau diubah ke dalam bentuk P, jadi gini. 1 kurang 0,5 kurang bentar. 1 kurang 0,5 kali 1 kurang P 74 tambah 1. Jadi hasilnya P 74 0,5 P 74 tambah 1 kurang 0,5. Ini ya. Ini teh hasilnya 0,9773. Sebentar. Gua salah di mana ya? Aduh. Oi, Mamang. Constant force of mortality. Oke deh, nanti yang itu aku coba pikirin dulu ya. Mungkin buat hari ini cukup sampai di sini dulu. Thank you semuanya yang udah join, karena kita mulai dalam doa, kita akhiri juga dalam doa.